Santo Yosef. Selain dari SD Santo Yosef, juga beliau adalah alumni dari SMP Santo Yosef. Jadi setelah dari SD, beliau juga melanjutkan pendidikan ke SMP Santo Yosef, ya. Dan dalam pembelajaran PJJ hari ini, nanti kalian bisa menyiapkan pertanyaan yang bisa ditanyakan langsung kepada beliau, karena ini kesempatan yang langka bagi kalian, ya, karena mungkin tidak akan dapat kesempatan lain lagi. Jadi hari ini manfaatkan dengan betul supaya nanti apa yang kalian dapatkan hari ini juga dapat bermanfaat. Nah, tapi sebelumnya Pak Rudi akan membacakan batasan-batasan atau peraturan yang harus dilaksanakan anak-anak selama PJJ ini berlangsung. Ya, tolong didengarkan dengan baik dan dilaksanakan juga dengan baik. Oke, yang pertama, anak-anak mohon untuk sikap duduk yang sopan. Tidak duduknya tidak kakinya tidak diangkat sehingga terlihat di layar HP atau laptop kalian. Yang kedua, tidak sambil makan. Nah, jadi selama PJJ ini mohon anak-anak juga tidak sambil makan atau minum. Yang ketiga, ini yang penting, chat digunakan untuk bertanya, tetapi harus dilihat dulu ketika sesi materi, mohon anak-anak juga mendengarkan dulu, dan baru ketika materi tersampaikan anak-anak baru bisa menanyakan. Oke, terus yang keempat, anak-anak juga ketika menanyakan pertanyaan, setelah mengucapkan pertanyaan, anak-anak harus juga mengucapkan terima kasih, ya. Pak Rudi rasa ini hal yang sudah sering kalian lakukan, jadi Pak Rudi hanya mengingatkan kembali. Terus yang kelima, latar atau background rapi. Ya, seperti tadi yang di awal Pak Gun sampaikan, background harus rapi. Ya, jadi tidak ada yang lewat seliwang-seliwang, nanti tidak konsentrasinya terganggu. Terus yang keenam, menyertakan nama terang. Ya, jadi tidak menggunakan nama asing atau nama artis idola kalian, ya, tidak, ya, tapi gunakan nama terang kalian supaya jelas nanti ketika kalian bertanya, Pak Dewa bisa memanggil kalian dengan benar. Terus yang ketujuh, mengenakan seragam sekolah. Oke, Pak Rudi lihat ini sudah hampir semua mengenakan seragam sekolah, ya, bagus. Berarti anak-anak di SD Santo Yosef juga disiplin. Tentunya tidak hanya mengenakan seragam sekolah, tapi harus rapi juga. Oke, yang kedelapan, tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan apapun pada tampilan screen atau layar. Nah, ini anak-anak, ketika nanti Pak Dewa menampilkan materi pada slide show atau share screen, kalian dimohon tidak untuk mengubah tampilan itu atau memberi coretan apapun, ya, supaya nanti materi yang tersampaikan bisa jelas untuk kalian. Oke, terus yang ke-9, ini juga sangat penting dan berkali-kali Pak Rudi sampaikan tadi, posisi kamera on. Nah, sehingga wajah kalian yang cantik-cantik dan ganteng itu bisa terlihat di layar, ya. Kan sayang nanti kalian sudah mandi, bersih, rapi, dan kok layarnya dimatikan, tidak terlihat nanti. Oke, terus yang terakhir ini anak, mikrofon dalam posisi off. Jadi selama materi atau selama sesi tanya jawab, ketika kalian tidak ingin bertanya atau belum, silahkan mikrofon dimatikan. Supaya apa? Nanti ketika ada yang bertanya, suaranya tidak campur aduk, ya. Nanti kami atau Pak Dewa nanti bingung ketika suaranya kalian tertumpuk dengan suara teman kalian, ya. Jadi supaya jelas. Oke, itu anak-anak untuk rambu-rambu yang harus kalian taati selama PJJ ini. Siap atau tidak anak-anak? Bisa ya? Bisa ya? Oke, sip. Silakan tunjukkan jempol kalian jika mengerti dan siap. Silakan tunjukkan. Oke, bagus. Nah, anak-anak, seperti yang Pak Rudi sampaikan tadi, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang langka untuk kita. Kenapa langka anak-anak? Karena kita hari ini ada tamu yang istimewa. Ini bukan sembarangan anak-anak, ya.
Pak Rudi akan coba kenalkan apa mungkin ada yang ya. Jadi silakan kalian dengarkan dengan baik. Kalian nanti tahu, oh ternyata tamu yang ada di pembelajaran ini paham? Paham. Nah, di belakang Oke, sekali lagi Pak Rudi ingatkan, silakan di-mute untuk speaker yang masih aktif supaya suaranya tidak saling menumpuk. Oke anak-anak, nah tema hari ini pembelajaran kita adalah kiat untuk menjadi sukses. Dari tema ini kalian sudah memiliki gambaran pasti. Kiat untuk menjadi sukses. Kalau Pak Rudi tanya, siapa toh yang nggak pengen sukses? Pasti semua orang pengen sukses. Nah, tentunya dalam menggapai kesuksesan itu tidak terus ujuk-ujuk atau terus tidak sembarangan, tapi harus ada usaha yang harus dicapai. Nah, nanti materi ini akan disampaikan oleh Pak Dewa ya. Pak Rudi perkenalkan dulu. Oke, Pak Dewa ini adalah Ketua Program Studi Hotel dan Tourism Bisnis di Universitas Ciputra Surabaya. Ya, beliau adalah ketua program studi di sana. Kalau di sekolah mungkin kepala sekolahnya ya. Jadi ini tidak main-main anak-anak. Ya. Terus beliau itu adalah alumni dari SD Santo Yosef tahun 1988 sampai dengan 1994. Serta SMPK Santo Yosef tahun 1994 sampai dengan 1997. Beliau lahir di Surabaya tanggal 29 Desember 1982. Terus anak-anak beliau, ini Pak Rudi sampaikan sekilas saja ya. Beliau memiliki 3 orang putra-putri ya. Yang pertama ada Dewa Gede Arka Kalvari, terus yang kedua ada Dewa Made Masmur Nusantara Raya. Wah, bagus sekali namanya ya. Dan yang ketiga adalah Desa Gede Pandita Litani Surgawi. Nah, ini adalah adik kelas kalian. Kelas 2 kalau tidak salah. Benar ya, Pak? Pak Dewa ya, kelas 2 ya. Pak. Oh, betul. Berarti ini adalah adik kelas kalian, ya. Nah, itu sekilas dari Pak Dewa. Nanti kalian bisa bertanya langsung lebih jelas dengan beliau. Tetapi nanti tunggu sesinya dulu ya. Kita awali dengan kali ini ada sedikit sambutan dan pengantar dari Bapak Kepala Sekolah SD Santo Yosef, yaitu Pak Win, yang akan memberi sepatah dua kata untuk kalian. Untuk itu, Pak Win, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Win. Baik Pak Rudi, terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi Pak Dewa. Selamat pagi Pak Win. Baik, Pak Dewa, terima kasih banyak atas waktunya sehingga pada kesempatan ini Bapak bersedia untuk menjadi narasumber kami. Pak Dewa, beberapa narasumber, terutama ada dari alumni kita, itu sengaja kami datangkan lewat Zoom meeting, ada dokter dan juga profesi-profesi yang lain. Tentunya ke depan nanti juga anak-anak kan pasti profesi kan juga bermacam-macam, nggak mungkin jadi dokter semua gitu ya Pak Dewa ya. Jadi pada kesempatan ini sangat berarti sekali bagi anak-anak kami. Selamat pagi Pak Dewa, Pak Rudi, Pak Gun, Bu Eli, Bu Astuti, dan juga kami lihat dari Humas Yayasan Bapak Christian juga ikut tadi. Selamat pagi, dan mungkin yang lain yang belum sempat kami sapa. Dan juga anak-anakku kelas 6 semuanya, selamat pagi, berkah dalam, salam sehat untuk semuanya, dan tetap semangat meskipun dalam situasi pandemi seperti sekarang ini.
Bapak Dewa yang kami hormati, sungguh suatu kebanggaan bagi kami karena salah satu putra terbaik dari alumni kita itu berkenan menjadi narasumber untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman bersama dengan anak-anak kita kelas 6. Siapa tahu nanti ada yang mengikuti jejak seperti Bapak gitu ya. Mungkin ada yang di bidang perhotelan atau mungkin di usaha yang lain. Dengan banyak profesi yang tentunya anak-anak kuasai dan ketahui, mungkin nanti anak-anak juga punya wawasan yang lebih luas, wawasan untuk mereka juga nanti menentukan berbagai pilihan sesuai dengan kompetensi anak-anak tentunya, gitu ya. Nah, bagi anak-anak nanti kalau mau bertanya, silahkan segera bertanya langsung kepada narasumber kita karena jarang ya kita mendatangkan ahlinya langsung sesuai dengan kompetensi di bidangnya, terutama di bidang perhotelan atau kewirausahaan yang lainnya. Baik, tanpa memperpanjang kata, sekali lagi kami atas nama teman-teman dari SD Santo Yosef mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Dewa atas kesediaan waktu memenuhi undangan kami sebagai narasumber anak-anak kami kelas 6. Semoga banyak manfaatnya bagi anak-anak untuk perkembangan mereka selanjutnya. Begitu Pak Dewa. Sekali lagi terima kasih nggih Pak, berkah dalam. Pak Win, berkah dalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Win untuk sambutan dan sepatah dua kata untuk anak-anak. Anak-anak, sekali lagi Pak Rudi sampaikan kepada kalian, mohon untuk video yang belum dinyalakan, segera dinyalakan supaya PJJ ini bisa berlangsung dengan baik. Ya, oke. Nah, tanpa memperpanjang lagi supaya waktu juga nanti tidak molor, tidak kepanjangan, Pak Rudi akan berikan kesempatan untuk Pak Rudi atau narasumber kita untuk menyampaikan atau menyapa kalian, serta nanti setelah itu langsung bisa menuju ke materi yang akan diberikan. Jadi silakan anak-anak nanti mendengarkan dengan baik dan menyiapkan pertanyaan yang akan kalian tulis karena ini materi yang sangat bermanfaat untuk kalian ya. Jadi silakan digunakan kesempatan ini dengan baik. Untuk itu monggo Pak Dewa mungkin bisa berkenan untuk menyapa anak-anak serta memberikan infonya atau materi yang diberikan untuk kami semua pada pagi ini. Monggo Pak Dewa. Baik, terima kasih Pak Rudi. Selamat pagi adik-adik, anak-anak, teman-teman sekalian. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Rudi. Ya, saya senang sekali bisa kembali lagi ke masa lalu saya. Wah, ini kita bicara SD Santo Yosef ini melekat dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya. Paling tidak periode 26 sampai 32 tahun yang lalu saya ada di SD Santo Yosef. Ya, selamat pagi Pak Win, sekali lagi ini saya lihat guru saya ini Pak Simon. Selamat pagi Pak Simon. Juga Pak Rudi, Bu Eli, dan Ibu Bapak guru lain yang mungkin ada di screen berikutnya, ada Bu Astuti, ya. Juga anak-anak yang terkasih. Perkenalkan, saya Dewa Gede Satria. Saya biasa dipanggil Dewa begitu. Kalau dilihat-lihat dari namanya ini memang saya berasal dari Bali ya. Jadi saya berasal dari Bali, orang tua saya yang mulai kehidupan di Surabaya. Jadi almarhum ibu dan bapak saya itu sudah pindah di Surabaya sejak tahun 65 begitu. Nah,
keluarga kami ini mulai dari kakak saya yang nomor 1 sampai saya ini bungsu ya, anak-anak, adik-adik sekalian. Pak Dewa ini bungsu dari 4 bersaudara. Kami semua ini SD Santo Yosef. Nah, jadi SD Santo Yosef ini pengaruhnya besar sekali untuk keluarga kami ya. Selain itu juga SMP Santo Yosef. Nah, Pak Dewa di SD Santo Yosef, puji Tuhan itu berjalan dengan lancar selama 6 tahun dan sangat menggembirakan ya. Kalau mungkin mau dibuka dalam hati dan pikirannya Pak Dewa itu, selama di SD Santo Yosef itu isinya semuanya pengalaman yang menggembirakan. Jadi kalau ditanya pengalaman sedih, tidak ada. Ya, ini jujur ya adik-adik ya. Kemudian ya sampai sekarang yang membuat saya seperti ini, ya, yang membuat saya menjadi seperti ini, itu karena Tuhan itu baik sekali. Ya. Kepanjangan Tuhan itu Pak Dewa betul-betul rasakan dan buktikan itu melalui para guru, ya, melalui pelajaran yang saya dapatkan selama di SD, begitu. Nah, anak-anak sekalian, Pak Win tadi, Pak Kepala Sekolah itu sudah menjelaskan bahwa SD Santo Yosef ini punya alumni ya, punya alumni di berbagai profesi. Jadi Pak Dewa ini adalah guru sebetulnya ya. Sama seperti Pak Win, sama seperti Pak Rudi, sama seperti Bu Astuti juga guru yang sangat berpengaruh dalam hidup saya ini Pak Simon ya. Sama ya. Hanya bedanya adalah namanya ya. Kalau di perguruan tinggi itu namanya adalah dosen ya. Ya sebenarnya Pak Dewa ini juga adalah guru. Nah, bedanya kalau dosen itu ada bidangnya. Jadi khusus ya, bidang khusus sekali. Nah, Pak Dewa ini di bidang pariwisata ya. Namanya adalah di fakultas ya. Kalau anak-anak pernah mungkin belum pernah dengar atau baru pertama dengar ya. Fakultas itu seperti kelas-kelas begitu ya. Ada bidang-bidang ilmu tertentu begitu. Ada yang bidang IPA atau bidang IPS. Nah, ini yang mungkin anak-anak tahu ya. Kalau di perguruan tinggi di universitas itu namanya adalah fakultas. Nah, Pak Dewa ini dosen dari Fakultas Pariwisata di Universitas Ciputra Surabaya begitu. Pak Dewa ini berkarya sebagai dosen itu sekitar 15 tahun, sudah sekitar 15 tahun ya. Jadi ya mulai tahun 2005 begitu. Nah, sampai sekarang. Nah, memang selain dosen, saya juga dipercaya sebagai ketua program studi ya. Ketua program studi bidangnya adalah bidang pariwisata dan perhotelan begitu. Bidang pariwisata dan perhotelan. Nah, jadi anak-anak sekalian, kalau anak-anak punya mimpi ya, punya mimpi itu, tulislah mimpinya anak-anak. Nah, lalu mimpi itu didoakan dulu. Nah, setelah didoakan, dikomunikasikan atau dibicarakan dengan orang tua, dengan bapak, ibu, dengan papa, mama, begitu. Lalu kalau bisa juga adik-adik, anak-anak bisa cerita sama guru begitu. Nah, ini sesuatu yang menggembirakan sekali Pak Rudi. Waktu saya pertama kali dikontak Pak Simon, saya kalau dikontak guru saya itu jantung saya itu deg-degan, Pak. Jadi hati saya itu berkobar-kobar, Pak. Sudah Pak Simon sudah komunikasi dengan saya, itu di rumah itu saya iseng Pak bongkar-bongkar berkas saya waktu SD gitu loh, Pak. Kembali membuka memori itu. Nah, waktu saya SD, Pak, itu enggak tahu waktu itu zamannya Pak Joko Santoso ya, Pak Simon, kepala sekolahnya Pak Joko Susanto kalau nggak salah ya. Itu sekolah Pak kita Joko Suyanto. Pak Joko Suyanto, okay. Itu bekerja sama dengan seorang psikolog, ya Pak siapa psikolog di Ketintang sana, Pak. Nah, itu memeriksakan kita itu secara psikologi, jadi psikotes, Pak.
Nah, psikolog tersebut menuliskan profesi yang cocok untuk saya. Nah, itu jujur Pak, itu tidak pernah saya buka Pak. Waktu seumur hidup ini tidak pernah saya buka. Baru waktu tempo hari itu Pak Simon komunikasi itu, kebetulan istri saya juga sudah membuka-buka dokumen. Ternyata profesi yang dituliskan di sana Pak, oleh psikolog itu, mirip Pak dengan kejadian saya sekarang ini. Nah, itu jadi ini yang pertama ya, anak-anak sekalian. Ini nanti Pak Dewa akan tampilkan ininya PowerPoint, tapi ini cerita dulu ya. Jadi kalau anak-anak atau adik-adik itu diberi fasilitas oleh sekolah untuk psikotes begitu ya, atau dengan keluarga dengan papa mama juga ke psikolog, itu ada benarnya. Nah, ini Pak Dewa ini sudah membuktikan ya. Saya juga agak kaget Pak. Wah, ini sakti betul tuh psikolog itu. Nah, jadi ya begitu ya. Ini pengantarnya. Pak Rudi tadi sudah mengatakan, jadi anak saya yang terakhir, yang putri, itu adik kelasnya anak-anak sekalian ini ya. Jadi ada di kelas 2 SD ya. Nah, senang sekali kalau ngantar anak-anak itu, anak saya nomor 1 di SMP, nomor 3 di SD. Wah, itu senang sekali. Itu buat saya juga seperti energi Pak Win. Sebelum saya kerja itu saya bisa sowan ketemu guru-guru saya itu ya wis ya sama kayak itu menambah energi saya. Nah, ini karena kita pandemi ya tidak bisa seperti itu, tapi ada media lain yang juga baik, yaitu melalui media Zoom ini. Saya tampilkan PowerPoint untuk presentasi paling tidak 10 atau 15 menit ya. Slide-nya tidak terlalu banyak. Nanti kita bisa cerita-cerita atau tanya jawab ya anak-anak ya. Nah, ini topiknya adalah kiat untuk menjadi sukses ya. Saya tadi sudah saya sampaikan nama lengkap saya ini Dewa Gede Satria Widya Duta. Saya saat ini adalah Ketua Program Studi Pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Ciputra Surabaya. Jadi universitas tempat Pak Dewa berkarya ini menyandang nama seorang nama besar ya, Bapak Ciputra ya. Kalau di Surabaya adik-adik, anak-anak mungkin tahu Pak Ciputra kita kenal dengan karya real estate-nya ya. Karya real estate-nya ini luar biasa besar dan bagus ya. Pak Ciputra ini keilmuannya di perguruan tinggi itu sebetulnya adalah arsitektur. Ya, arsitektur. Namun karena beliau ini punya jiwa kewirausahaan, ya, punya bahasa Inggrisnya yang sering disebut itu adalah entrepreneurship spirit. Beliau menggunakan moto ya, mengubah rongsokan ya. Rongsokan itu barang yang tidak berharga menjadi emas. Mengubah sesuatu yang tidak berharga menjadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, itu motonya Pak Ciputra. Nah, Pak Dewa juga teman-teman semua yang berkarir di Ciputra Group, itu pemikiran kami di benak kami ini juga punya semangat seperti itu. Jadi kami harus setiap hari, setiap bangun ya, setiap bangun pagi, bekerja, itu yang ada dalam pikiran kami itu seperti itu. Bagaimana kita selama hidup kita itu bisa memberikan sumbangan gitu ya, bisa membantu orang lain, bisa menciptakan sesuatu yang dari yang tidak berharga menjadi berharga begitu. Nah, Pak, kalau di dosen bagaimana Pak? Nah, kalau di pekerjaan sebagai dosen, ya maka Pak Dewa ini ya seperti guru-gurunya anak-anak sekalian ini, seperti Pak Rudi, Pak Simon ya, yang mengajar anak-anak, mendidik anak-anak untuk menjadikan pribadi anak-anak itu menjadi pribadi yang bermutu ya, pribadi yang bernilai, pribadi yang seperti emas gitu. Nah, perbedaannya mungkin kan kalau di SD Santo Yosef anak-anak punya panduan menjadi pribadi seperti pribadi Tarakanita. Nah, saya juga kenal dan ngerti persis ya, karena saya alumni dan sekarang saya juga orang tua murid di Tarakanita. Kalau di tempat Pak Dewa berkarya ya menjadi
pribadi yang bernilai dalam hal bisa menjadi seorang entrepreneur, gitu. Bisa punya jiwa entrepreneur. Nah, kira-kira begitu ya. Saya di SD Santo Yosef selama 6 tahun, tahun 1988 sampai 1994, ya. Kemudian dilanjutkan tahun 94 sampai dengan 97, ya, di SMP begitu. Waktu itu setelah lulus SMP mestinya ke SMA yang satu yayasan dengan waktu itu Carolus Borromeus ya Pak Simon ya. Terus sekarang menjadi Yayasan Tarakanita ya. Namun karena terlalu jauh ya, sehingga akhirnya saya mencari sekolah lain ya di Surabaya ya, di dekat katedral. Nah, begitu kemudian kita coba pelajari dulu definisinya. Sukses itu apa sih? Ya, apa yang dimaksud dengan sukses? Nah, ini saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, singkatannya KBBI. Kalau anak-anak biasa membuka internet, ya Google, anak-anak silakan masuk ke kbbi.or.id, ya, kbbi.or.id, kbbi.or.id. Nah, ketikan kata-kata yang anak-anak cari, yang ingin tahu, ya, apa sih artinya sukses. Sukses di sana, setelah saya browsing ya, setelah Pak Dewani cari gitu ya, di KBBI yang dimaksud sukses itu adalah berhasil, ya. Tapi sukses itu juga bisa diartikan beruntung. Nah, ini menarik sekali ini. Jadi kesuksesan ini juga adalah keberhasilan, tapi juga keberuntungan. Nah, jadi anak-anak ini mungkin sesuatu yang baru ya kalau buat saya pribadi. Keberuntungan ini kan dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan kesuksesan ya. Yang satu itu sukses, yang satu lucky gitu kan. Nah, namun dalam bahasa Indonesia, sukses dan kesuksesan itu memiliki kemiripan arti, yaitu keberhasilan dan keberuntungan. Nah, jadi kita ini melihat di Indonesia, ya di negara yang kita cintai ini, keberhasilan itu juga keberhasilan itu juga berarti keberuntungan. Nah, kalau anak-anak beruntung itu artinya juga anak-anak itu juga sebetulnya sukses, gitu ya. Nah, terus saya mewawancarai anak saya yang nomor 2, itu yang seusia anak-anak sekalian juga. Anak saya kelas 6 ya, yang nomor 2, namun tidak di Tarakanita ya, di sekolah lain. Nah, saya tanya, menurut kamu sukses itu apa sih? Ini panggilannya ini Raya ini. Ya, PDM ini namanya saya singkat ya, karena kami ini keluarga Bali, harus memakai nama marga, ketambahan lagi keluarga Katolik, jadi harus pakai nama baptis. Jadi namanya panjang sekali. Itu ingat-ingat waktu Eptanas dulu Pak Rudi, ngisi nama, kolom nama yang diarsir pakai pensil 2B itu Pak. Itu nama saya itu lama sekali Pak. Jadi nama saya kan panjang ya. Itu harus mengarsir, itu bulet-buletnya itu banyak sekali. Nah ini Raya saya tanya, Raya, menurut kamu sukses itu apa? Gitu. Nah, terus dia bilang, ya sukses itu kalau bisa buat ibu itu bangga, begitu. Kalau bisa buat bapak bangga. Nah, dia manggil saya Aji ya. Kalau buat Aji bangga, kalau buat ibu bangga, itu sukses. Oh gitu ya. Nah contohnya apa sih? Contohnya sekarang yang buat ibumu sama bapakmu bangga ini apa? Ya kalau aku bisa masuk SMP favorit. Dia bilang gitu Pak. Masuk SMP favorit ya, SMP Santo Yosef gitu. Oh gitu ya. Oh jadi kalau kamu ini mau masuk SMP yang kamu idam-idamkan, yang favorit buat kamu, terus tercapai, itu berarti sukses. Iya. Nah ini, anak-anak mungkin sekarang ini mau masuk SMP ya, jadi atau sudah ada yang daftar gelombang pertama ya, di SMP Santo Yosef atau SMP yang lain. Nah, kalau anak-anak berhasil masuk, itu berarti anak-anak sudah memiliki satu kesuksesan. Nah, begitu. Karena apa? Karena mencapai sesuatu yang
anak-anak inginkan, anak-anak cita-citakan gitu. Tapi jangan lupa sebelum masuk SMP berarti anak-anak harus lulus SD dulu, nah gitu kan. Ya, itu juga sukses itu adalah lulus SD. Terus saya tanya lagi, Raya, sukses itu kan biasanya harus ada persaingan, biasanya kan harus ada perlombaan, atau biasanya harus ada kompetisi. Oh iya betul gitu. Nah, kalau juara di kelas ya itu juga sukses. Ya. Kalau juara lomba itu juga sukses. Nah ini misalnya dia juara lomba piano begitu. Nah ini anak-anak definisi sukses itu seperti ini. Jadi sukses itu pada intinya adalah keberhasilan kita, ya, keberuntungan kita. Nah itu adalah satu definisi sukses. Selanjutnya, untuk mencapai sukses itu caranya harus bagaimana? Ya. Nah ini Pak Dewa ini berusaha menggunakan bahasa yang anak-anak bisa pahami ya. Nah ini saya juga ngobrol sama anak saya yang nomor 2. Jadi cara untuk sukses yang pertama itu harus disiplin. Nah ini penting sekali disiplin. Apalagi sekarang anak-anak ya PJJ ya. Pak Dewa juga seorang guru, jadi ngerti betul bagaimana disiplin itu adalah satu tantangan. Nah, tapi anak-anak nanti akan menjadi generasi yang memiliki kedisiplinan yang lebih mandiri ya dibandingkan mungkin teman-temannya lain yang tidak mengalami masa pandemi ini. Kalau teman-temannya yang lain yang tidak mengalami masa pandemi, disiplin kan harus dilihat langsung sama gurunya kan, ya kan. Nah kalau sekarang ini disiplin kan gurunya tidak melihat secara fisik ya, melihatnya kan secara maya, secara virtual ya di depan laptop. Nah juga dibantu oleh orang tua, oleh parents. Nah, tapi cara untuk sukses ini anak-anak harus berlatih terus untuk disiplin ya. Nah, anak-anak ini mesti bersyukur ya karena di Santo Yosef ini jadwal pelajarannya luar biasa rapinya. Jadi ya seperti sekolah biasa gitu. Ya, cuman bedanya kan kalau sekolah biasa itu tatap muka, ini tatap maya ya. Dan jadwalnya hampir sedikit lubangnya, rapi sekali. Ya, ini Pak Dewa bisa bicara seperti ini karena Pak Dewa itu anaknya selain di Santo Yosef juga ada di sekolah yang lain ya. Dan saya juga seorang guru, jadi saya ngerti soal kedisiplinan dan waktu pelajaran ini. Ini bagus sekali anak-anak untuk melatih kedisiplinan. Anak saya yang nomor 2 itu jam 6:30 itu harus sudah di depan laptop ya. Harus sudah siap makan, pokoknya harus sudah rapi. Ya sama lah seperti sekolah biasa ya, bedanya kan saya enggak nganter ke sekolah. Ini cuma memastikan dia 6:30 itu harus sudah di depan laptop. Terus yang kedua ini lucu ya, cara untuk sukses. Tapi menurut saya ini mungkin cocok buat anak-anak ya. Cara untuk sukses itu relax ya, relax tapi fokus. Saya tanya, maksudnya apa sih relax tapi fokus itu? Saya tanya anak saya. Ya jangan terlalu tegang. Nanti kalau terlalu tegang itu bisa sakit, bisa stroke. Wah, bisa ngomong stroke ya anak-anak kelas 6 itu. Nah, kalian mungkin tahu ya anak-anak ya stroke gitu ya. Jadi kira-kira maksudnya adalah supaya tidak terlalu tegang gitu ya. Jadi meskipun kita itu anak-anak itu belajar di depan laptop ya, kemudian anak-anak punya cita-cita ya, ikut sekarang kan banyak tryout ya, relax ya, relax saja, relax tapi tetap fokus gitu. Jadi ini saya ngobrol-ngobrol Pak Rudi sama anak saya, kenapa sih harus relax? Ya supaya kalau dia kemarin waktu tryout itu mungkin ngincernya juara 1 terus nggak juara 1 gitu loh Pak. Terus ya supaya nggak sedih, nggak terlalu sedih ya. Kalau nggak berhasil supaya nggak terlalu sedih, terus nggak jadi sakit kayak gitu. Itu anak-anak ya. Jadi caranya adalah relax tapi tetap harus fokus. Cara yang ketiga ya tentu saja harus berusaha, ya kan? Harus dibiasakan.
harus berusaha, harus dibiasakan. Ya. Anak-anak mungkin anak-anak tahu waktu upacara itu kan harus pakai topi, harus pakai ikat pinggang, ya kan? Zamannya Pak Dewa dulu sekolah, sepatu harus hitam, kaos kaki harus putih. Itu sekarang saya merasakan betul ya, bekerja di bidang perhotelan, di bidang pariwisata. Dalam bahasa dunia kerja, itu namanya grooming anak-anak. Kalau saya tidak biasa selama SD dulu, sekarang ini untuk grooming itu ya sakit semua rasanya. Ya, jadi misalnya Pak Rudi ini ya, Pak Rudi pakai dasi itu ya, lalu rambutnya rapi begitu. Bahkan kalau di perhotelan Pak Rudi, rambut itu tidak boleh kena kera Pak. Apa kera-kera baju ini loh maksudnya. Rambut itu tidak boleh kena kera loh anak-anak. Ya, itu SD itu jasanya besar sekali sampai SMP ya. Supaya apa ya, dibiasakan rapi. Karena nanti anak-anak setelah sekolah itu kan harus bekerja ya. Jadi hidup itu setelah sekolah itu anak-anak bukan enggak ngapa-ngapain ya. Setelah sekolah itu bekerja. Nah, selama SD ini namanya kan sekolah dasar. Jadi berusaha sungguh-sungguh anak-anak untuk mengikuti semua nasihatnya guru. Ya. Yang keempat dan kelima ini sangat spiritual ya, berdoa dan bersyukur. Nah ini saya yakin kalau di Tarakanita ini sangat berlimpah ini ya. Jadi kesempatan untuk berdoa dan bersyukur ini berlimpah. Dan itu efeknya sampai sekarang anak-anak ya. Pak Dewa ini merasakan betul sampai sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang sangat penting yaitu kebutuhan spiritual ya, kebutuhan rohani. Jadi bersyukur sekali anak-anak karena ini dibiasakan sejak SD dan waktunya sangat cukup dan berlimpah di SD Santo Yosef ini. Oke. Lalu Pak Dewa ingin cerita ya, ini sukses saya dari SD Santo Yosef itu apa? Ini cukup mengeksplorasi ini ya kadang sambil berurai-urai mata gitu ya, saya nginget-ngingetin ya. Saya kelas 1, itu guru saya dulu namanya Pak Warto. Nggak tahu beliau apakah masih sehat atau bagaimana, saya nggak tahu. Bagaimana Pak Simon? Sudah Pak, almarhum Pak. Oh. Iya, udah lama. Tahun 2007 kalau nggak salah. Oh, tahun 2007 Pak ya. 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 Jadi Pak Warto itu nomor 1 waktu guru kelas 1 saya itu. Saya masih ingat waktu saya sekolah itu kelasnya masih ada Pak. Terus mungkin waktu saya SMP kelasnya itu jadi lapangan, jadi pasir itu loh Pak. Jadi lapangan untuk olahraga lompat jauh kalau nggak salah. Itu kelas saya waktu kelas 1 itu. Ya tentu bangunan lama ya anak-anak ya, ini bukan bangunan yang sekarang. Pak Warto itu yang membekas di ingatan saya itu, Pak Warto itu kesan saya adalah beliau memberikan dasar untuk belajar matematika secara menyenangkan. Itu Pak Warto. Ya. Terus yang kelas 2 itu Bu Lydia. Ya, Bu Lydia ini waktu itu masih junior ya. Sekarang mungkin masih ada ya, masih berkarya di mana? Karolus. Di Karolus ya. Bu Lydia tuh gemuk dulu ya. Nah, guru kelas 3 saya itu dulu Bu Rosa, tapi terus saya inget-inget kok setelah Bu Rosa kok langsung ada Pak Frans ya. Saya lupa Pak Simon, apakah karena sistemnya cawu atau bagaimana gitu ya. Waktu itu ya. Iya. Jadi mungkin Bu Rosa itu rumahnya deket sekolah ya Pak ya. Ya dulu, sekarang di Rungkut, daerah Rungkut. Oh baik. Ya, Bu Rosa dan Pak Frans itu guru kelas 3. Pak Frans ya. Nah, kelas 4 sampai kelas 6 itu saya dipegang Pak Simon. Itu saya sama Pak Simon tuh banyak sekali pengalaman ya, 3 tahun ya. Nah, kalau ngomong Pak Simon itu yang melekat di pikiran saya itu adalah seni. Nah, anak-anak sekalian, ini yang saya berikan bold hurufnya ini saya beri penebalan matematika, seni. Ini yang memberi pengaruh ke saya sekarang. Jadi pelajaran-pelajaran ini yang memberi warna pengaruh ke saya sampai sekarang ya.
matematika meskipun saya tidak terlalu hebat di matematika, tapi matematika itu menjadi teman ya buat saya ya untuk mengambil keputusan, untuk melakukan analisa, melakukan logika begitu kan. Itu matematika. Anak-anak saya Pak Dewa ini bukan guru matematika, bukan kuliah di jurusan matematika, bukan, tidak ada hubungannya sama matematika sama sekali. Tapi melalui beliau-beliau yang mengajar Pak Dewa nih, Pak Warto, Bu Lydia, itu menjadikan matematika itu menjadi teman buat saya ya. Untuk saya waktu dalam hidup saya sehari-hari untuk harus berhitung, harus memikirkan waktu, harus tepat waktu, itu semua matematika anak-anak ya. Jadi matematika ini perannya penting sekali dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak belajar KPK, belajar perkalian, penjumlahan dan lain sebagainya. Itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak ya. Supaya anak-anak misalnya disiplin ya. Memperhitungkan waktu. Nah, itu basicnya, dasarnya juga adalah matematika gitu. Lalu seni. Nah, seni ini luar biasa sekali ya. Jadi dulu Pak Simon mengajar seni ya, banyak sekali. Seni lukis, lalu seni prakarya itu. Nah, itu membentuk juga kepribadian saya ya dalam hal seni. Saya mencintai seni. Ya. Saya ingat juga waktu saya komuni pertama, ini Pak Flori ya, Pak Florianus Ngadino. Ini Pak Flori ini di mana sekarang Pak Simon? Sudah sama Pak, sudah meninggalkan kita semua. Oh, Pak Flori juga udah meninggal ya? Oh, iya. Iya. Nah, Pak Flori itu saya ingat persis rambutnya, paras wajahnya. Dulu menyenangkan sekali Pak Rudi. Jadi kalau komuni pertama itu anak-anak itu ke Yohanes Pemandi itu ya ditonton rame-rame itu Pak sama teman-teman tuh. Terus nyebrang bawahnya flyover itu. Lalu Pak Joko ya. Lah sama Pak Agus Triana. Wah, ini Pak Agus Triana ini memang tidak pernah menjadi wali kelas saya, tapi figurnya itu yang membuat kita itu menjadi mengidolakan gitu ya. Jadi nama-nama ini kira-kira yang masih saya ingat dan itu berpengaruh dalam hidup saya ya dan berjasa begitu. Oke, slide berikutnya. Kesuksesan saya yang kedua, yang pertama tadi kan karena jasa guru ya. Yang kedua itu karena apa sih? Waktu saya di Santo Yosef itu saya merasa saya bisa belajar dengan gembira. Nah, saya ingat waktu kelas 1 dan 2 itu dulu ada stempel Donald Bebek itu Pak Rudi. Jadi kalau enggak tahu dapat nilai 90 atau dapat 100, itu ada stempelnya Pak. Stempelnya gambarnya Donald Bebek itu Pak. Nah, waktu itu ya, sekitar tahun 88 sampai 89 itu ya. Itu Pak Warto, Bu Lydia itu. Terus kelas 3 itu saya ingat, itu enggak tahu ada pelajaran apa ke Museum Putantular Pak. Museum Putantular itu masih di depannya Kebun Binatang Surabaya ya. Sekarang jadi Museum Bank Indonesia ya. Itu kelas 3, bahkan mungkin kelas 4 ya, 2 tahun berturut-turut ke sana. Terus ke Kebun Binatang ya. Di Putantular tuh saya belajar sejarah ya. Itu ternyata juga mempengaruhi saya ya. Sekarang ketika saya sudah di perguruan tinggi, lalu waktu saya kuliah, kemudian saya sekarang bekerja, sejarah ini sekarang sangat penting ya, menjadi satu ilmu yang saya dalami juga anak-anak ya. Ini dasarnya dari belajar sejarah di Museum Putantular waktu itu ya. Terus ke Kebun Binatang Surabaya ya. Kebun Binatang Surabaya itu dulu enggak tahu lomba atau apa gitu ya, sama Pak Simon saya masih nyimpen fotonya. Itu sehingga anak-anak itu pakai kaos itu semuanya sama Pak, anak-anak Santo Yosef. Mungkin lomba mungkin. Nah, saya belajar menggambar. Jadi kita duduk ya, deprok ya di depan kandangnya kera itu, terus diminta untuk menggambar 2 dimensi tentang kera itu ya. Itu belajar menggambar. Tapi kita juga belajar IPA gitu. Nah, ini sekarang ini saya lagi penelitian Pak tentang ekowisata Pak. Jadi saya belajar tentang satwa-satwa endemik ya, satwa yang asli ada di Indonesia. Itu dalam pemikiran saya itu mancep ya. Saya ingat persis waktu saya SD, saya diajak ke Kebun Binatang Surabaya.
Maka waktu sekarang saya penelitian di Aceh, di Taman Nasional Gunung Leuser, tempatnya orangutan, gajah Sumatera, lalu di Sulawesi Utara, di Cagar Alam Tangkoko, ya, itu habitatnya tarsius, ya, satwa endemik Indonesia yang merupakan primata terkecil di dunia. Itu saya pikir-pikir ini batin saya ini karena dipengaruhi ketika saya SD. Jadi para guru itu ternyata dengan kesaktiannya gitu ya, mungkin menanamkan dasar-dasar yang tanpa saya sadari dan ternyata membentuk orientasi dan minat saya di kemudian hari. Kelas 4 dan kelas 6. Wah, ini kelas 4, kelas 6 ini banyak sekali pengalaman belajar dengan gembira. Saya itu 3 tahun ketua kelas, Pak. Nggak tahu Pak Simon masih ingat enggak itu. Jawabannya saya kelas 4 sampai kelas 6. Ketua kelasnya saya terus itu. Ingat Pak Simon ya? Iya, ingat. Itu di lantai 2 dulu kelasnya, Pak. Jadi SD Santo Yosef dulu ada bangunan lantai 2, Pak. Lantai 1 itu UKS, ya, lalu kamar mandi, lalu kayak ada lorong gitu, sebelahnya itu ruang guru SMP gitu ya. Nah, ini ada tangga ke atas, itu kelas ini Pak, kelas 4, 5, 6, termasuk aula dulu ada di situ. Saya sering dulu jadi pemimpin upacara. Waduh, itu senangnya minta ampun itu Pak, jadi pemimpin upacara itu. Biasanya itu kelas 6, barisannya paling kanan gitu kan. Terus ketua pemimpin upacaranya juga paling di ujung kanan gitu. Wah, itu senangnya minta ampun. Saya dulu sama teman-teman saya itu juga pernah diikutkan sama Pak Simon ya. Itu lomba baris berbaris. Nah, Pak Simon enggak tahu masih ingat enggak? Dari Tugu Pahlawan ke Balai Kota. Ya. Dari Tugu Pahlawan ke Balai Kota. Jadi Tugu Pahlawan Surabaya itu kalau anak-anak tahu ya, itu kantor Gubernur Jawa Timur, sampai di Balai Kota yang sekarang kantornya Bu Risma. Latihannya keluar sekolah. Ya, saya bawa satu grup itu sekitar mungkin 12 orang gitu. 3 sub, ya, 3 baris, ya. Lalu kita latihan gitu. Wah, keluar sekolah. Wah, anak-anak seneng. Ayo Dewa, nanti waktu di depan sungai kita berhenti. Wah, anak-anak namanya anak-anak nakal ya. Berhenti terus hadap ke sungai. Wah, lihat orang di sungai ada yang mancing, ada yang apa gitu. Gurunya ngikutin dari belakang, itu Pak Agus Tiana sama Pak Simon itu. Lalu juga waktu itu saya ingat ada pengalaman basar. Nah, basar itu saya ingat sekali. Barang yang saya bawa itu habis, ya laris. Dan saya ingat sekali waktu itu saya dapat uang tuh, saya senang sekali ya, untung. Ya, saya jualnya itu jual lemper ya. Saya masih ingat makanan tradisional, kue basah ya, lemper sama pastel ya. Kebetulan bude saya itu kan jago membuat makanan basah itu. Lemper sama pastel itu habis. Nah, itu juga saya pikir ternyata wah, saya mendapatkan uang dengan cara saya berdagang istilahnya ya, berusaha, itu ternyata menyenangkan. Nah, sekarang ini juga mempengaruhi saya, anak-anak, mempengaruhi Pak Dewa sekarang ini. Waktu mengajarkan ke mahasiswa, murid-muridnya Pak Dewa ini tentang kewirausahaan, ya, tentang entrepreneurship tadi. Terus juga ada pengalaman yang menyenangkan yaitu ikut pramuka. Nah, pramuka, waduh serunya bukan main pramuka ini. Banyak ya kalau anak-anak mungkin tahu pengalaman pramuka itu pengalaman yang menggembirakan anak-anak ya. Ini kesuksesan yang kedua. Ya. Lalu yang berikutnya, nah kalau begitu sekarang ini kesuksesannya Pak Dewa ini apa gitu kan? Kesuksesnya Pak Dewa sendiri ini apa ya? Saya memberikan kesimpulan ya, ternyata kesuksesan itu bukanlah akhir. Ya, bukanlah perhentian terakhir, tetapi ternyata kesuksesan itu adalah bagian dari suatu perjalanan. Ya, kesuksesan itu adalah bagian dari suatu perjalanan. Kalau anak-anak sukses di kelas 5, itu menjadi bekalnya anak-anak supaya di kelas 6 itu
kemungkinan besar juga sukses. Gitu. Kalau anak-anak nanti lulus kelas 6 itu misalnya anak-anak mendapat prestasi 10 besar nih misalnya ya, itu juga menjadi bekalnya anak-anak supaya nanti waktu SMP itu kemungkinan besar anak-anak juga pasti akan juara juga ya, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Karena menurut saya itu kesuksesan itu bukan perhentian terakhir ya, tapi suatu proses perjalanan. Kesuksesan yang satu, kesuksesan yang pertama akan membantu mencapai kesuksesan selanjutnya. Nah, begitu. Jadi kalau anak-anak sekarang SD ini sukses, pertahankan kesuksesannya itu. Ya, supaya waktu SMP nanti anak-anak juga bisa sukses. Sebaliknya, kalau anak saat ini mungkin belum sukses, tingkatkan. Ya, tingkatkan. Karena masih ada waktu banyak. Ya, supaya anak-anak di waktu selanjutnya itu bisa juga sukses. Nah, ini contoh ya, beberapa yang Pak Dewa ini pernah mungkin masuk kategori sukses ya. Waktu saya lulus kuliah S1 itu saya sebagai lulusan aktif berprestasi ya dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Lalu Pak Dewa ini juga beberapa kali juara lomba ya. Misalnya lomba menulis esai itu tahun 2008 saya juara 1. Lalu tahun 2012 juga saya juara 1 lomba menulis esai di Jakarta. Ya. Baik, berikutnya ini sudah mau selesai PowerPoint-nya. Kemudian, nah ini anak-anak ya, ini penting sekali. Sukses itu ternyata tidak harus kaya raya. Ya, ini refleksinya Pak Dewa seperti ini ya. Sukses itu tidak harus kaya raya. Ya. Tapi sukses itu harus bermanfaat untuk banyak orang. Nah, itu penting sekali ya, anak-anak ya. Jadi sukses itu tidak harus kaya raya, tapi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, itu adalah kesuksesan yang saya pikirkan begitu ya. Nah, contohnya apa, anak-anak? Nah, ini contohnya tahun 2009 itu Pak Dewa itu mendapat penghargaan dari Wali Kota Surabaya, penghargaan di bidang pariwisata. Waktu itu wali kotanya masih Pak Bambang DH, sebelumnya Ibu Risma ya, tahun 2009. Terus tahun 2017 itu Pak Dewa dapat penghargaan juga dari bidang pariwisata dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Waktu itu diberikannya di Palangkaraya Pak Rudi. Nah, kabarnya, sejak awal kabarnya itu yang memberikan seharusnya Pak Jokowi langsung, Pak. Tapi saya ingat ya, waktu itu barengan dengan Pak Jokowi mantu di Medan itu. Oh, iya. Nah, jadi akhirnya memberikan Pak Eko Menteri Desa yang waktu kabinet sebelumnya. Nah, itu diberikan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, ini anak-anak yang Pak Dewa boleh sharingkan, boleh sedikit ceritakan ya tentang kiat mencapai sukses. Nah, ini beberapa, kalau anak-anak mungkin pernah membaca koran. Nah, ini Pak Dewa beberapa kali menulis di koran ya. Ini misalnya koran Jawa Pos ya, ini tanggal 29 September yang lalu ya, dalam rangka Hari Pariwisata Sedunia. Ya, anak-anak mungkin senang ke desa-desa wisata. Nah, itu kebetulan bidangnya saya, bidangnya Pak Dewa ya, anak-anak ya. Nah, terus ini di media-media yang lain ya, di koran yang lain, koran Bisnis Indonesia, koran Kontan ya. Baik, sekian Pak Rudi, anak-anak sekalian yang boleh saya ceritakan. Ini Pak Dewa senang sekali ya, bisa bercerita langsung ke anak-anak, boleh berbagi pengalaman juga dengan Bapak Ibu Guru ya. Terima kasih, kita lanjutkan dengan cerita-cerita selanjutnya Pak Rudi. Silakan Pak Rudi, terima kasih. Terima kasih Pak Dewa atas sharing serta materi yang menginspirasi kita semua ya. Anak-anak pasti tadi melihat dan menyaksikan banyak sekali pengalaman yang didapat oleh Pak Dewa ketika bersekolah di SD Santo Yosef dari kelas 1 sampai kelas 4, ingat semua gurunya ya. Dan itu pasti
Nah, setelah ini anak-anak nanti bisa memberikan pertanyaan atau menanyakan hal-hal yang ingin diketahui oleh anak-anak ke Pak Dewa. Tapi sebelum itu, kali ini Pak Rudi ingin untuk Pak Simon sebagai dulu guru dari Pak Dewa untuk menyampaikan kesan dulu ketika menjadi guru pengampu Pak Dewa. Untuk itu Pak Simon untuk bersedia memberikan pesan atau kesannya. Monggo Pak Simon. Ya, terima kasih Pak Rudi atas kesempatannya. Tadi saya memang sebenarnya maunya nggak ikut ya, tapi nggak enak juga. Jadi Bu Santi kebetulan mengambil alih tugas PJJ hari ini. Nah, yang pertama saya senang sekali ya karena Pak Dewa berkenan untuk membantu anak-anak kelas 6 di dalam sharing terkait dengan kesuksesan. Ya, pertama-tama saya berterima kasih sekali. Walaupun mendadak ya, kesannya mendadak, ya, tetapi Pak Dewa bisa bersedia dengan senang hati ya. Ya, Pak. Nah, kemudian yang kedua, ya terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, anak-anak dan juga teman-teman yang lain, bahwa hari ini saya lihat materinya sangat jauh berbeda ya. Karena apa? Karena diambil tidak dari teori-teori tentang kesuksesan, tetapi yang paling berkesan buat saya, mungkin anak-anak juga, ternyata materi yang diberikan adalah Pak Dewa menggali sendiri, ya menggali sendiri dari anak-anak. Nah, tentunya hal ini kalau dicermati tadi anak-anak, bahwa kesuksesan itu adalah milik semua orang tanpa kecuali. Ya, tetapi kita harus tahu kiat-kiatnya tadi ya terkait dengan disiplin. Saya kira Tarakan kita sudah mengajarkan itu semua Pak Dewa. Ya, karena sekarang kan teori tentang kedisiplinan kan sudah ada semua ya. Bisa kita pelajari, bisa kita cari di mana saja. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya saya memiliki kesan dengan Pak Dewa seperti yang disampaikan tadi. Mengapa kelas 4, 5, dan 6 saya pegang? Kebetulan saya dulu mungkin ya menjadi guru yang katanya kalau sekarang sukses ya, naik kelas terus. Jadi kelas 4, kemudian tahun depannya kelas 5, kemudian tahun depannya kelas 6. Nah di kelas 6 ini mentok, kira-kira 13 tahun saya pegang kelas 6 gitu ya. Jadi Pak Dewa mengikuti saya, ya sama karena Pak Dewa juga sama seperti anak saya pada saat itu ya. Ya Pak Dewa walaupun namanya Dewa gede kan, nah Dewa gede, tapi anaknya paling kecil. Nah mungkin Pak Dewa masih lebih cantik ya. Ya Pak Dewa gede tapi anaknya paling kecil. Ya. Ya kesan saya adalah Pak Dewa adalah anak yang sangat baik, sopan sekali ya. Karena apa? Karena walaupun tidak ada pendidikan karakter, tetapi saya yakin bahwa pada zaman dulu Carolus Borromeus juga mengajarkan sama tentang Tarakanita. Jadi saya kenal baik dengan Bapak Ibu almarhum, ya ayah Papa Mama almarhum. Karena apa? Karena saya juga punya sejarah ya dalam keluarga juga keterkaitan dengan keluarga dari Pak Dewa ya. Jadi saya juga menjadi Katolik sebenarnya adalah ya sejarahnya adalah karena keluarga Pak Dewa yang dulu pernah menjadi guru di desa saya. Jadi oleh karena itu kenal baik sekali. Jadi Pak Dewa itu adalah anak saya dan saya paling bangga adalah kesuksesannya yang luar biasa sekarang. Jadi saya juga ikut bangga walaupun tidak punya tidak memiliki anak sendiri, tapi kebanggaan itu yang luar biasa. Saya kira itu Pak Dewa. Mudah-mudahan anak-anak terinspirasi dengan apa yang Pak Dewa sampaikan ya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Simon. Terima kasih. Itu anak-anak tadi yang kesan dan pesan dari Pak Simon selaku guru dari Pak Dewa. Nah, banyak sekali hal yang bisa dipelajari dan menjadi contoh untuk anak-anak. Nah, sekarang waktunya anak-anak yang tadi sudah ingin bertanya, aku ingin bertanya nih Pak, sudah tidak sabar, silahkan bertanya. Pak Rudi buka 3 kesempatan untuk anak-anak, 3 dulu ya, nanti jika ada lagi akan dilanjutkan, begitu. Oke, baik, siapa yang ingin bertanya silahkan untuk mengaktifkan speakernya.
Oke, dari kelas 6A bisa atau 6B ataupun Bisa, juga Pak. dari kelas 6C. Iya, Pak. Oke, siapa Iya, ini? Pak. Gerda ya? Gerda. Oke, Iya, Pak. Gerda, silahkan pertanyaannya. Bagaimana cara Pak Dewa membangkitkan diri sendiri saat berada di titik terendah? Oke, bagaimana cara membangkitkan diri Pak Dewa ketika berada di titik rendah? Itu ya, Gerda ya? Ya. Pertanyaannya. Oke, baik. Pak Dewa, apakah pertanyaannya langsung dijawab atau kita tunggu sampai 3 pertanyaan ya, Pak? Boleh langsung aja, Pak Rudi. Monggo Pak Dewa langsung. Yeah. Terima kasih pertanyaannya. Tadi siapa Gerda. namanya? Panggilannya siapa? Geraldine. Gerda, Pak. Gerda. Oh, Gerda. Ya, terima kasih Gerda. Pak Dewa itu dulu waktu SD ya, bahkan selama hidupnya Pak Dewa ya. Mungkin Pak Simon ingat ya. Ibu saya itu sakitnya seusia saya, anak-anak. Jadi ibunya Pak Dewa itu sakitnya itu seusianya Pak Dewa. Sejak Pak Dewa itu sakit, sejak Pak Dewa usia 3 bulan, ibu saya itu sudah sakit, ya. Jadi ya keluar masuk rumah sakit gitu ya. Itu rumah sakit itu ya seperti kayak ke pasar gitu ya. Udah keluar masuk ya. Itu rumah sakitnya dulu di PHC di Tanjung Perak, ya. Pak Dewa itu dulu sering berangkat sekolah itu dari rumah sakit PHC, lalu pulangnya itu ke rumah sakit PHC juga. Nah, kebetulan waktu itu sesekali kadang dinaikkan bis damri ya. Bis damri itu dari satpamnya rumah sakit PHC yang lama, bukan rumah sakit PHC yang baru. Kalau anak-anak tahu rumah sakit PHC yang baru itu kan sebelahnya lapangan sepak bola. Nah, dulu itu agak ke sana, agak dekatnya pelabuhan. Nah, itu naik dari sana lalu turun di terminal Joyoboyo ya, dekat sekolah ya. Nah, ya selama itu menurut Pak Dewa, menurut saya tuh ya sedih sekali ya. Mungkin itu ya maksudnya ya, Geraldine ya. Maksudnya di titik terendah itu ya. Ya karena Pak Dewa waktu itu anak kecil ya, jadi enggak banyak akal ya. Yang ada dalam pikirannya Pak Dewa ya hanya sedih gitu kan. Hanya sedih, terus ingat kalau di sekolah itu masih ada orang tua dalam tanda petik yang bisa menolong ya, ada Pak Simon, ada Pak Joko, ada Pak Agus. Ya itu buat Pak Dewa sudah bisa menenangkan lah. Ya bayangin ya kalau Geraldine ya, kalau orang tua sakit seperti apa ya. Terus ayahnya Pak Dewa itu kebetulan dulu adalah seorang tentara ya, tapi di usia akhir ya Pak Simon ya, maksudnya masa-masa mau pensiun itu ya. Kelas 2 SD itu ayah saya sudah pensiun ya. Nah, tapi ibu saya sakit itu ya kan ini ya sedih sekali itu. Jadi sekarang kalau ditanya seperti itu ya Geraldine ya, bagaimana caranya? Saya hanya bisa menjawab ya, ini karena kemurahan Tuhan ya. Saya anak kecil, saya enggak punya akal, tapi banyak yang nolong saya. Gitu. Jadi Bapak Ibu guru itu menolong saya sekali. Termasuk Bapak sopir bis damri yang mengantar dari rutenya dari Tanjung Perak ke Joyoboyo. Lalu Pak Satpamnya SD Santo Yosep itu beberapa kali Pak Satpamnya itu mengantarkan naik bus. Jadi menemani gitu ya. Saya lupa namanya Pak siapa, Pak Simon? Yang Satpam Santo Yosep yang lama-lama. Pak Sam. Nah, Pak Sam Sugeng, benar Pak. Ya, betul Pak Sam Sugeng itu. Itu saya ingat waktu saya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Waktu kelas 4, 5, 6 sudah mungkin jarang masuk rumah sakit ya Ibu ya. Kayak gitu. Bisa menjawab enggak ya? Ya, terima kasih. Iya, Gitu. sama-sama. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Silahkan. Oke, silakan Nia ya. Baik, silakan Nia. Perkenalkan, nama saya Nia, kelas 6C. Saya ingin bertanya, apakah saat Bapak kecil memiliki cita-cita menjadi dosen atau Bapak mempunyai cita-cita yang lain? Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih Nia. Monggo Pak Dewa. Bagus sekali pertanyaannya nih ya. Ini anak-anak bertanya bagus-bagus Pak. Nia waktu saya SD ya Nia ya. Waktu saya SD itu kok enggak ya. Saya waktu SD itu cita-citanya itu sebagai seniman loh Nia. Itu karena pengaruhnya Pak Simon itu loh. Jadi gambar, terus prakarya waktu apa dulu gergaji triplek itu loh Pak Simon. Triplek ya. Terus dikasih apa gambarnya kayak Mickey Mouse atau apa terus itu digergaji itu ya. Kok enggak ya kayaknya waktu itu belum sebagai dosen ya. Belum seingat saya waktu itu belum bercita-cita sebagai dosen kok. Ya. Apapun cita-cita kita menurut saya asalkan itu bisa memberi manfaat buat orang lain ya. Itu baik ya. Baik untuk anak-anak selalu usahakan untuk diraih begitu ya. Nanti seiring berjalannya waktu, anak-anak nanti akan mendapatkan jalan ya. Jalannya akan terbuka begitu. Anak-anak Nia nanti ketemu dengan Pak Guru siapa di SMP ya. Lalu ketemu dengan Ibu Guru siapa di SMA ya. Itu nanti semuanya akan membukakan jalan ya buat Nia ya, buat anak-anak yang lain ya. Mungkin seperti itu nih ya. Jadi Pak Dewa waktu SD seingatnya Pak Dewa ya, belum kebayang sebagai dosen. Belum tahu dosen itu apa, belum tahu. Karena keluarga saya tidak ada yang sebagai dosen ya, meskipun kakek saya itu guru. Ya, kakek saya di Bali itu guru. Ya, tapi enggak ada bayangan guru yang mengajar di depan kelas bawa kapur ya, dulu masih zamannya kapur gitu. Enggak ada bayangan itu. Seingat saya itu sebagai seniman ya waktu itu, waktu SD itu. Terima Itu kasih, Nia Pak. ya. Ya Nia, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Dewa. Nah, anak-anak masih ada atau tidak yang ingin bertanya? Jika ada silakan, karena ada satu kesempatan lagi. Kalau tidak, Pak Rudi akan bacakan pertanyaan yang melalui chat, ya. Jadi ada yang ingin bertanya melalui secara langsung atau tidak? Oke, Ini jika Kile Jeremy ini Pak. Ya, Pak Rudi bacakan pertanyaan dari Kyle ya. Pak Dewa, apakah kesuksesan itu harus belajar atau tidak? Terima kasih. Begitu Pak Dewa pertanyaan Kyle. Iya. Kyle, bacanya Kyle ya. Ini ya. Panggilannya ya. Ya Kyle, ya harus belajar Kyle. Jadi tidak ada yang kesuksesan itu tanpa belajar. Semua itu harus belajar Kyle ya. Ya. Jadi itu Kyle jawaban saya Kyle ya. Oke. Baik, terima kasih ya. Pak Dewa. Begitu Kyle ya. Jadi kesuksesan tidak hanya kesuksesan dalam segala hal. Belajar itu sangat penting ya. Jadi tidak ada orang yang sukses tanpa belajar ya. Begitu Kyle. Oke anak-anak, masih adakah pertanyaan? Jika tidak ada, Pak Rudi akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Ada atau tidak anak-anak? Silakan. Oke, berarti sudah ya, tidak ada pertanyaan. Nah, anak-anak, Pak Rudi bersama kalian serta Bapak Ibu guru yang lain hari ini tadi mendengar dan menyaksikan pengalaman hidup dari Pak Dewa yang banyak sekali, ya, pengalaman yang sangat menginspirasi kita. Dan ini harusnya juga mendapat kalian juga akan mendapat pengalaman yang bahkan nanti lebih dari Pak Dewa mungkin di kedepannya nanti. Jadi hal-hal apa saja yang perlu kalian siapkan? Kalian kan ini masih dalam jenjang dasar. Jalan kalian masih panjang sekali. Masih ada jenjang SMP, terus nanti masih SMA, perguruan tinggi, dan nanti juga kalian akan masuk ke dalam dunia kerja. Anak-anak, kalau Pak disampaikan dan selalu katakan bahwa persaingan di masa depan
akan jauh lebih berat daripada di zaman sekarang. Jadi kalau anak-anak tidak mempersiapkan dari sekarang, ya nanti akan terlewat atau tersingkirkan oleh persaingan itu. Jadi dengan mempersiapkan dari jenjang sekarang, jenjang dasar, kalian pasti besok akan mendapat hasil yang baik. Nah, Pak Rudi akan sampaikan merangkum sedikit dari apa yang tadi sudah di-sharingkan atau disampaikan oleh Pak Dewa. Ada satu hal yang menarik yang Pak Rudi catat tadi. Tulislah mimpimu. Nah, tadi Pak Dewa mengatakan seperti itu. Tuliskan mimpimu. Anak-anak harus memiliki mimpi. Tidak ada anak yang tidak boleh memiliki mimpi. Jadi harus semuanya memiliki mimpi dan didoakan serta di-sharingkan. Bisa di-sharingkan dengan teman atau di-sharingkan dengan keluarga, ayah, ibu, adik, kakak, dan siapapun. Selain itu, sukses definisinya sangat luas anak-anak. Jadi sukses itu sangat luas. Tidak bisa dikatakan sukses seperti ini itu yang sukses. Tidak ya. Jadi menurut Pak Dewa dan kita sepakat juga, sukses itu adalah membuat sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga. Selain itu, kesuksesan juga bukan akhir, tapi proses pengalaman yang kalian terima selama perjalanan itu. Sukses tidak harus kaya atau dilihat secara material, tetapi yang paling penting adalah bisa bermanfaat bagi semua orang. Selain itu, selain sukses yang definisi sukses yang disampaikan Pak Dewa, tentu saja ada cara-cara yang harus dilaksanakan oleh kalian. Salah satunya yang pertama adalah disiplin. Nah, disiplin ini penting. Anak-anak sudah tidak asing dengan kata disiplin. Di sekolahmu, kedisiplinan adalah nomor 1. Dan itu tidak bisa ditolerir, ya. Jadi anak-anak harus disiplin. Terus yang kedua, harus rileks tapi fokus. Nah, ini menarik juga anak-anak. Rileks tapi fokus. Tidak terus kalau terlalu sepaneng, tidak rileks nanti bisa stroke. Tapi dikatakan seperti itu. Nah, itu bahaya sekali. Jadi harus rileks tapi fokus. Terus yang ketiga, berusaha. Tanpa berusaha, semua tidak akan terwujud. Ya. Dan ini yang paling penting harus dilakukan, yaitu berdoa dan bersyukur. Bersyukur adalah cara yang paling penting yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Ya, jadi itu adalah pesan atau rangkuman yang bisa Pak Rudi sampaikan dari materi yang disampaikan oleh Pak Dewa hari ini. Begitu anak-anak. Nah, terima kasih Pak Dewa atas sharing serta materi yang disampaikan kepada kami, kepada anak-anak. Semuanya sangat bermanfaat dan harapannya juga nanti ketika anak-anak sudah masuk ke dalam jenjang yang lebih tinggi, semua hal yang disampaikan hari ini tetap diingat. Sehingga hasil yang mereka dapat juga nanti akan baik adanya. Gitu Pak Dewa. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih kami sampaikan. Semoga Pak Dewa juga selalu diberi kesehatan, rahmat untuk keluarga, dan selalu dirahmati Tuhan. Begitu. Amin. Baik anak-anak, Pak Rudi. Sebelum Pak Rudi tutup, Pak Rudi sampaikan satu hal. Nanti pukul 10 kita akan bertemu kembali di Zoom meeting. Jadi anak-anak, kalian masih memiliki waktu kurang lebih 40 menit kalau Pak Rudi lihat dari sekarang. Jadi kalian masih punya waktu 40 menit, silakan istirahat ya. Nah, sebelum itu kita akan adakan sesi foto dulu ya. Jadi kita akan foto bersama supaya ada kenang-kenangan yang bisa kita lihat dulu di waktu yang akan datang ya. Kita akan foto, silakan dinyalakan video kalian
bisa tunjukkan wajah-wajah yang ceria, yang ganteng dan cantik. Yuk, silakan dinyalakan videonya. Oke, baik. Jika sudah siap, oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terus slide selanjutnya. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Baik, oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Baik, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai ya. Jadi 4 slide yang ada sekarang. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak Dewa untuk kesempatannya hari ini yang sangat luar biasa untuk kita. Baik. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Bapak Ibu Guru semua, terima kasih anak-anak. Selamat pagi dan kali terima ini. Terima kasih Bapak Dewa. Oke. Sama, terima kasih Boleh. Kali ini jika sudah selesai akan Pak Rudi tutup dengan doa penutup. Mohon anak-anak siapkan sikap berdoa yang baik. Doakan Pak Rudi pimpin dengan doa Katolik. Mohon yang beragama lain bisa menyesuaikan. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas bimbingan-Mu sehingga kami mampu mengikuti proses pembelajaran bersama Pak Dewa dengan baik dan lancar. Semoga materi yang kami terima hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari dan di masa depan. Semoga pembelajaran ini dapat mendorong kami untuk lebih kreatif dan pantang menyerah. Berkati juga ya Bapak untuk Pak Dewa yang telah memberikan materi kepada kami. Semoga Kau limpahi kesehatan, Kau lancarkan segala aktivitasnya, sehingga beliau dapat selalu membagikan ilmunya kepada orang-orang di sekitarnya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri Zoom pembelajaran hari ini dan melanjutkan kegiatan kami. Semoga Kau selalu menyertai kami. Semoga juga Kau selalu menyertai kami sehingga kami selalu sehat dan berjalan seturut dengan kehendak. Bunda Maria, Bunda yang kudus, dengarkanlah doa kami ini dan sampaikanlah kepada Putramu Yesus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, bintang samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih anak-anak, terima kasih Pak Dewa. Semoga kita di kemudian hari ada kesempatan lagi untuk saling berbincang dan saling memberikan hal-hal yang positif. Terima kasih. Selamat pagi dan memberkati. Terima kasih. Pagi, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua.